الحمد لله الذي هدى المتقين الصراط المستقيم وفضلهم بفضل عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, para hadirin hadirat, bapak ibu jamaah Masjid Tuan Guru Haji Hambali Soleh Hambali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah Allah tersebut, kita diperkenankan, ditakdirkan berada di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi jalan dimudahkannya kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan menjadi suri tauladan bagi kita semuanya dalam menjalani hidup di dunia ini, dan sekaligus dalam mengumpulkan bekal untuk hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersyukur bahwa malam hari ini saya dapat mengikuti rombongan pengasuh dan keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng, di mana kehadiran beliau dan rombongan ini yang utama adalah melantik jajaran pengurus wilayah dan pengurus cabang Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, dan sekaligus insya Allah hari Senin lusa ini akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Tebu Ireng cabang 19. Mudah-mudahan adanya Pondok Pesantren Tebu Ireng 19 di Lombok ini dapat memberikan kesempatan bagi putra-putri Lombok untuk mencari ilmu agama, untuk mendalami ilmu agama dalam rangka untuk menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin, sehingga dengan ilmu agama dan menjalankan agama dengan baik diharapkan diberikan oleh Allah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama membaca istighfar. Mudah-mudahan istighfar kita ini dapat menjadi pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya pertama kali mengajak Bapak Ibu semuanya mengawali pengajian malam hari ini dengan membaca istighfar? Karena kondisi kita, keadaan kita hari ini sangat patut, sangat layak untuk kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian yang telah diberikan oleh Allah, berbagai macam musibah yang telah diberikan oleh Allah, ini tidak ada cara yang paling baik kecuali memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bahwa kita semuanya sebagai bangsa Indonesia baru saja melewati masa-masa yang cukup sulit dengan adanya musibah COVID-19 itu. 2 tahun lebih kita berjibaku dengan musibah COVID-19. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita sangat luar biasa. Bahkan sholat di masjid berjamaah ini pun juga harus dibatasi. Saya tidak tahu apakah di sini juga jaga jarak selama COVID. Sama nih, jaga jarak. Dan juga orang menjadi takut ketemu dengan orang lain. Sama di Jombang juga sama seperti itu. Kita baru saja keluar dari
masa-masa yang cukup sulit. Belum selesai musibah yang menimpa kita dan masyarakat dunia, kita diresahkan dengan keputusan pemerintah, yaitu menaikkan harga BBM. Saya yakin di antara kita sangat berdampak dari keputusan pemerintah tersebut, merasakan mungkin dampak sulit dari kenaikan BBM itu. Belum lagi bagi kita yang sedang menghadapi masalah, misalnya sedang diuji sakit oleh Allah, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang sedang diuji dengan masalah keluarga, mudah-mudahan masalahnya juga segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin di antara kita juga ada yang sedang diuji kesulitan untuk melunasi, membayar hutang-hutangnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya panjenengan semua, Bapak Ibu di tempat yang sangat mulia ini, hutang-hutang yang belum terbayar diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hutang-hutangnya juga bisa terbayar semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau melihat nggak begitu banyak aminnya, sepertinya nggak ada yang punya hutang ini, atau nggak berani amin keras karena khawatir ketahuan kalau punya hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini keajaiban istighfar. Disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa yang membiasakan istighfar, Nabi memberikan contoh, satu hari tidak kurang dari 70 membaca istighfar. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Nabi yang dijaga, Nabi yang maksum, dilindungi dari berbuat salah, dilindungi dari berbuat dosa. Itu saja dalam satu hari tidak kurang membaca istighfar sampai 70 kali, atau di riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Apalagi kita yang tidak maksum, kita manusia biasa yang tidak dijaga oleh Allah, yang kita yakin bahwa kita ini lebih layak untuk membaca, untuk banyak membaca istighfar dibanding dengan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memberitahukan kepada umatnya, kepada kita, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitan yang dihadapi jalan keluar. Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapi dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kesulitan yang kita hadapi pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti diceritakan di dalam kisah Imam Hasan al-Basri
dalam menjelaskan surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nanti setelah hadis ini saya selesaikan. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja wa min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan kebahagiaan dari setiap kesedihan yang dirasakan. Dengan istighfar, kesulitan apapun yang dihadapi maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dengan istighfar, kesedihan apapun yang dirasakan akan diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Bahkan yang terakhir, yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia, Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hebat kan dengan istighfar? Mudah-mudahan setelah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kapan istighfar? Setiap waktu, setiap saat. Setiap selesai sholat kita selalu membaca zikir istighfar. Di luar sholat kalau kita mau tambah dengan istighfar itu juga akan lebih baik. Tapi istighfar yang paling baik yang disebutkan oleh Allah untuk menjelaskan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa itu adalah istighfar pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Disebutkan istighfar ini adalah tradisi, kebiasaan orang-orang yang bertakwa, yaitu memperbanyak istighfar pada waktu-waktu sahur, waktu-waktu sebelum masuk waktu sholat subuh, sepertiga akhir malam, di mana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, karena rahmat Allah pada waktu sepertiga akhir malam itu sedang turun di langit dunia. Tapi disebutkan di situ wabil asharihum yastaghfirun. Tradisi kebiasaan orang-orang yang bertakwa ini adalah memperbanyak istighfar. Jadi kesulitan apapun yang Bapak Ibu hadapi dalam hidup ini, kesedihan apapun yang Bapak Ibu rasakan dalam hidup ini, cukup dengan istighfar maka akan menyelesaikan semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Nuh tadi yang saya sampaikan, tadi yang saya sebutkan, ini dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Diceritakan ketika beliau mengisi pengajian di masjid seperti ini, beliau didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan permasalahan yang dia hadapi. Pertama, ada orang laki-laki yang datang menyampaikan bahwa dia sedang menghadapi krisis air, kekurangan kebutuhan air, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam ini tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan mati sebelum dipanen. Maka nasihat Imam Hasan Al-Basri kepada orang ini adalah istaghfirillah. Ini sekaligus juga memberikan resep kepada para kiai, para ulama, para tuan guru. Kalau di Jawa ini biasanya para kiai, para ulama ini didatangi oleh masyarakat itu ketika masyarakat punya masalah. Jadi datang untuk meminta tolong kepada kiai, kepada ulama agar masalahnya ini segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih bagus kalau mau datang kepada kiai, sehingga kiai pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Yang penting jangan datang kepada dukun ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini oleh Imam Hasan Al-Basri diberikan nasihat, istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah, perbanyaklah istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat kemudian setelah orang ini diberikan nasihat, datang lagi orang yang kedua mengadukan dirinya sudah lama menikah, sudah lama berkeluarga, tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Imam Hasan Al-Basri juga kepada orang ini, istaghfirillah, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang kedua ini meninggalkan majelis, datang lagi orang yang ketiga, juga menanyakan tentang permasalahan ekonomi, kesulitan ekonomi. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan kepada orang ini dengan nasihat, istaghfirillah, banyaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ketiga orang ini selesai mengadukan permasalahannya, kesulitan yang dihadapi, kemudian dijawab dengan jawaban yang sama di hadapan pengajian seperti ini, maka kemudian ada salah satu sahabat beliau yang bernama Rabi' bin Sohib bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau didatangi oleh tiga orang yang mengadukan masalah yang berbeda-beda. Yang satu mengeluhkan kondisi kekurangan air, sehingga tanaman-tanamannya ini banyak yang mati dan tidak bisa panen. Yang kedua mengeluhkan keluarganya yang sudah lama tidak diberikan keturunan oleh Allah. Dan yang ketiga mengeluhkan kesulitan ekonomi keluarganya. Tapi engkau hanya menjawab satu jawaban, yaitu istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan kepada para jamaah bahwa istighfar ini adalah resep yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh dalam ayat Al-Qur'annya berkata begini, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa jannatin wa anhara. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berbagai musibah kesulitan yang dihadapi oleh kaumnya Nabi Nuh itu hanya disarankan oleh Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Nuh menjelaskan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar itu maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Maka permasalahan orang pertama tadi akan terjawab dengan ayat ini,
dengan membaca istighfar, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, yang dengan hujan ini maka kebutuhan untuk menanam tanaman-tanaman akan tercukupi, dan tanaman-tanaman itu akan tumbuh dengan subur dan akan panen dengan hasil yang melimpah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina, dan Allah akan melapangkan kepada kalian bi amwalin, dengan banyak harta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa banin, dan juga anak keturunan. Maka ini dapat menjawab persoalan orang yang kedua tadi itu. Allah yang menjawab di situ. Wa jannatin, dan Allah juga memberikan jaminan kebun-kebun mereka dengan tanaman-tanaman yang subur sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Wa anharo, dan sungai-sungai ini dipenuhi dengan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman-tanaman mereka, baik di kebun maupun di sawah, sehingga kesulitan ekonomi yang mereka hadapi semuanya diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah rahasia keajaiban memperbanyak istighfar. Maka kalau kita melihat kondisi kita saat ini, kondisi bangsa kita saat ini, kondisi negara kita saat ini, maka memperbanyak istighfar ini adalah cara yang terbaik bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi situasi apapun, dalam menghadapi kondisi apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ini yakin dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan orang-orang yang beriman ini akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dan kehidupan yang penuh dengan kebaikan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelebihan orang-orang yang beriman yang pernah dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin itu, karena sesungguhnya semua perkara orang mukmin itu adalah baik. Dan ini tidak ada bagi selain orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kita kepada Allah yang diberikan nikmat iman. Kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Maka orang yang beriman ini akan menampilkan hidupnya ini dengan kehidupan yang sangat baik, yang tidak akan dimiliki oleh selain orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan memiliki kehidupan sebaik orang yang beriman. Itu Nabi sendiri yang menyampaikan. Di mana kebaikan orang-orang yang beriman itu? In asobathu sarra syakara fakana lahu khairun. Sebab orang yang beriman itu jika dia mendapatkan kenikmatan, memperoleh kesenangan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
zat yang memberi kenikmatan, zat yang memberi kesenangan itu. Sehingga dengan bersyukur itu nikmat dia ditambah semakin banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi orang yang beriman, keadaan orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ketika diberikan nikmat yang banyak, ketika diberikan kesenangan oleh Allah, karena dia tidak beriman, maka dia tidak merasa bahwa semua kenikmatan, semua kesenangan yang telah dia peroleh ini adalah dari Allah. Bahkan dia merasa bahwa kesenangan, kenikmatan ini adalah dari usahanya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan, diceritakan di dalam Al-Quran, sosok Qarun laknatullahi alaih. Sosok Qarun yang dikenal sebagai orang yang paling kaya, hartanya melimpah, tapi ketika diminta sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dengan sombongnya Qarun mengatakan bahwa harta ini adalah harta milikku, hasil usahaku, maka tidak ada hak bagi orang lain untuk mendapatkan harta milikku ini. Ini orang yang tidak beriman akan menjadi sombong. Begitu juga ketika dia mendapatkan jabatan seperti Raja Fir'aun, banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Bahkan diceritakan Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit katanya. Pilek saja nggak pernah, pusing saja nggak pernah, apalagi darah tinggi, apalagi kolesterol, apalagi asam urat yang banyak diderita oleh orang-orang saat ini. Tapi karena tidak pernah sakitnya itu, dan karena jabatan yang tinggi itu, menjadikan Raja Fir'aun ini orang yang sombong, bahkan sampai mendeklarasikan dirinya ini sebagai Tuhan. Padahal semua kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat kita pahami akhir hidupnya Qarun seperti apa. Dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi bersama dengan harta bendanya yang sangat banyak itu. Makanya kemudian kalau ada orang yang nemu harta benda ya, di dalam tanah, itu biasanya kita menyebutnya dengan istilah harta karun ya. Harta karun, padahal aslinya korun ya. Jadi harta karun. Kita tahu bagaimana akhir hidup dari Raja Fir'aun yang sombong itu. Dia ditenggelamkan di Laut Merah bersama dengan bala tentaranya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah dari pribadi karakter orang yang beriman yang berbeda dengan karakter orang yang tidak beriman. Yang kedua, wa in asabathu dharra'u sabara fakana lahu khairun. Jika ditimpa kesulitan, jika ditimpa kesusahan, maka orang yang beriman itu akan sabar. Sebagaimana kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam ketika diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tapi dengan ujian itu dia bisa menghadapi dengan kesabaran, dan kesabaran itulah yang menjadi ladang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman itu ketika diuji sakit oleh Allah, maka ada banyak yang diambil oleh Allah. Ada 3 yang diambil oleh Allah. Yang pertama adalah kekuatannya. Maka orang sakit itu mesti kondisinya lemah. Orang sakit itu nggak punya kekuatan.
Yang kedua, rasa nikmatnya juga diambil oleh Allah. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil 3 hal dari orang yang sakit, dari orang yang beriman itu. Maka orang yang sakit makan itu juga nggak enak. Ya, orang sakit ditawari makan sate, rasanya juga pahit. Ditawari makan gulai juga pahit, ditawari makan rawon juga pahit. Kenapa yang nggak sehat-sehat saja yang ditawari makan yang enak-enak? Yang sakit enak dan nggak enak itu rasanya sama pahitnya. Yang sehat ini, yang enak terasa enak, karena rasa nikmatnya tidak diambil oleh Allah. Tapi bagi orang yang sakit, orang yang beriman, ini kekuatannya diambil oleh Allah, rasa nikmatnya diambil oleh Allah, dan yang ketiga dosanya diambil oleh Allah. Dosanya diambil oleh Allah. Jika dia sabar dan kemudian dia diberikan kesembuhan oleh Allah dari sakitnya, dari 3 hal itu yang dikembalikan 2, yang 1 tidak dikembalikan. 2 itu adalah kekuatannya dikembalikan lagi oleh Allah, sehingga ketika sehat dia bisa berdiri lagi, dia bisa berjalan lagi. Yang tadinya ketika sakit dia hanya menjadi kembang bayang ya, atau kembang dipan. Tapi ketika sudah sehat, maka dia sudah bisa berjalan lagi, dia sudah bisa bahkan berlari, beraktivitas sebagaimana biasanya. Rasa nikmatnya yang tadinya sate 5 tusuk saja, 1 tusuk tidak dihabiskan. Ketika sehat, jangankan 5 tusuk, 10 tusuk pun juga akan dihabiskan. Jangankan rawon, gulai juga mau. Apapun semuanya terasa nikmat. Dikembalikan lagi oleh Allah. Hanya 1 yang tidak dikembalikan, yaitu dosanya. Ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran orang yang beriman, betul-betul menakjubkan, mengagumkan. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, apapun kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, apapun kesusahan yang Bapak Ibu hadapi, maka Islam telah memberikan jalan keluar. Salah satunya adalah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada waktu-waktu yang mustajabah, yaitu waktu sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini, kehidupan kita diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan amalan ini anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan amalan ini masyarakat kita di mana kita tinggal dijadikan oleh Allah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.